Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Ayu Novitarati. Saya di sini dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Tripusat Pendidikan. Sebelum kita masuk ke pengertian dan penjelasan, perlu kita ketahui bahwa siapa sih tokoh yang mempopulerkan Tripusat Pendidikan ini. Nah, jadi tokoh yang mempopulerkan Tripusat Pendidikan ini adalah Ki Hajar Dewantoro. Nah, Ki Hajar Dewantoro ini adalah Bapak Pendidikan Nasional. Jadi, beliau adalah orang yang pertama kali mempopulerkan Tripusat Pendidikan ini. Kemudian, apa sih pengertian Tripusat Pendidikan ini? Nah, jadi pengertian Tripusat Pendidikan ini adalah pendidikan yang diterima oleh seorang anak itu ada dalam 3 pergaulan atau 3 lingkungan. Apa saja lingkungan itu? Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, kemudian yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Nah, jadi pendidikan yang diterima anak ini tidak hanya di sekolah, melainkan di keluarga dan di masyarakat. Nah, ketiga lingkungan ini masing-masing memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam pembentukan pribadi atau karakter seorang anak. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan setiap lingkungan-lingkungan ini tadi. Tripusat Pendidikan. Dalam Tripusat Pendidikan terdapat 3 lingkungan yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembentukan karakter atau kepribadian anak. Yang pertama, lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Yang pertama kita akan bahas tentang lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga di sini terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan lingkungan keluarga di sini merupakan lembaga pertama bagi perkembangan anak. Mengapa? Karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Maka dari itu, keluarga merupakan lembaga pertama bagi perkembangan anak. Kemudian dalam dunia pendidikan, lingkungan keluarga ini disebut dengan pendidikan informal. Karena lingkungan keluarga merupakan tempat di mana anak pertama kali memperoleh pendidikan, yaitu dari orang tua. Pembelajaran di dalam keluarga terjadi di setiap hari pada saat terjadi interaksi antara anak dan keluarganya. Jadi, peran orang tua di sini sangatlah penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter serta kepribadian anak. Semakin baik kualitas keluarga, maka kemungkinan besar anak akan tumbuh dan berkembang dengan kepribadian dan karakter yang berkualitas juga. Nah, dalam pendidikan Islam atau dalam agama Islam, pendidikan pertama kali yang diperoleh anak dari orang tuanya yaitu pendidikan tauhid. Contohnya, saat anak baru lahir ke dunia, sang ayah akan mengumandangkan adzan sebagai tanda atau pengenalan seorang makhluk kepada sang penciptanya. Nah, itu di dalam agama Islam atau pendidikan Islam. Kemudian, contoh pembelajaran atau contoh pendidikan yang diperoleh anak dari orang tuanya yaitu dibiasakannya untuk berpamitan ketika hendak kemanapun anak tersebut pergi dengan cara mencium tangan orang tua atau bisa disebut dengan salim. Dan yang contoh selanjutnya dengan dibiasakannya berdoa sebelum melakukan apapun. Nah, jadi itu tripusat yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Setelah lingkungan keluarga, di sini kita akan bahas yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah di sini merupakan satuan pendidikan yang mengadakan kegiatan belajar mengajar secara formal atau bisa disebut dengan pendidikan formal. Akan tetapi masih banyak orang tua yang menganggap bahwa sekolah adalah pusat utama pendidikan. Bahkan orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya menggantungkan pendidikan anaknya kepada sekolah. Padahal di sini sekolah bukan pusat utama dalam pendidikan, melainkan pendidikan berkelanjutan setelah pendidikan di lingkungan keluarga.
Maka di sini khususnya seorang guru berperan sangat penting untuk mengarahkan siswa atau anak agar tidak salah dalam memilih jalan hidupnya. Nah, dalam lingkungan sekolah terdapat beragam corak pendidikan. Yang pertama yaitu sekolah umum atau pendidikan umum. Di sini sekolah umum artinya sekolah yang bersifat umum atau universal. Kemudian yang kedua, sekolah kejuruan atau pendidikan kejuruan, yang artinya sekolah yang bersifat menjuru ke beberapa jurusan saja. Kemudian yang terakhir, ada sekolah yang berciri khas Islam atau biasa disebut dengan madrasah. Nah, di setiap sekolah itu memiliki budaya-budaya yang berbeda-beda. Jadi di setiap sekolah memiliki budayanya masing-masing yang dikenal dengan budaya sekolah. Nah, oleh karena itu, budaya sekolah yang berbeda ini secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan pribadi atau karakter anak atau peserta didik. Kemudian kita akan masuk ke lingkungan yang ketiga atau lingkungan yang terakhir yang masuk ke dalam tripusat pendidikan, yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yaitu sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Lingkungan masyarakat di sini menduduki peringkat ketiga setelah lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, di sini secara langsung ataupun tidak langsung anak akan memperoleh pembelajaran di dalam masyarakat. Entah itu pembelajaran yang baik maupun pembelajaran yang buruk. Jadi, selain lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat juga berpengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian ataupun karakter anak. Nah, misalkan contoh, jika di tempat tinggal anak tersebut lingkungannya baik, maka anak tersebut akan memperoleh dampak yang positif. Misalkan seperti di lingkungan anak tersebut masih banyak kegiatan-kegiatan seperti sholawat, pengajian, dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya, maka akan secara otomatis anak tersebut akan terbiasa dengan bersholawat. Nah, jika seperti itu, maka anak akan memperoleh dampak yang positif. Kemudian sebaliknya, jika di tempat tinggal anak tersebut lingkungannya kurang baik, maka anak tersebut akan memperoleh dampak negatif. Contoh seperti lingkungan yang masih banyak orang-orang yang nongkrong tanpa ada manfaatnya. Dan kebanyakan anak yang tinggal di tempat lingkungan seperti itu akan terbiasa dengan tongkrongan-tongkrongan yang tidak ada manfaatnya, yang akan menjerumus ke pergaulan yang sangat bebas. Contohnya seperti mabuk-mabukan. Nah, jika sudah seperti itu, maka anak akan memperoleh dampak yang negatif. Nah, maka dari itu, kita harus menciptakan lingkungan masyarakat yang baik, agar generasi-generasi yang selanjutnya tidak mendapat pengaruh buruk atau negatif dalam perkembangannya. Nah, maka dari itu kita sebagai masyarakat, sebagai guru ataupun sebagai keluarga harus bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang baik. Kenapa begitu? Agar generasi muda bangsa Indonesia nantinya juga berkembang dengan kepribadian ataupun karakter yang baik. Nah, dari ketiga lingkungan tersebut, keluarga, sekolah, dan masyarakat, itu diharapkan dapat menunjang tercapainya pendidikan bagi anak. Nah, mereka di setiap lingkungan ini mempunyai peran dan kepentingan masing-masing. Nah, dari ketiga ini juga bekerja sama dalam membentuk atau menciptakan pendidikan anak yang baik dan berkualitas. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa pendidikan anak itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga tanggung jawab keluarga dan masyarakat.
Nah, jadi begitu kesimpulannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.